menyarankan penggunaan kata halu saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halu menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi. Pendengar RRI, saat ini kita sudah terhubung ya bersama Bapak Kaiserius Jendi yang merupakan manajer PLN Unit Pelayanan ND. Selamat pagi Pak Kaiser, salam sehat. Selamat pagi Mbak Feby, salam sehat juga. Salam buat kru RRI ND yang sedang bertugas. Baik. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Iya. Nah Pak Kaiser, ini terkait dengan topik kita nih, banyaknya pelanggan yang masih belum beralih atau migrasi ya dari pasca bayar menuju ke prabayar. Sebenarnya ada berapa banyak nih datanya pelanggan PLN yang belum bermigrasi ini Pak Kaiser? Ya baik Mbak Feby. Sampai saat ini kita masih tertinggal 121 pelanggan yang belum migrasi ke prabayar. Oke. Nah, kemudian ini apa kira-kira alasan yang ditemui di lapangan sehingga mereka enggan untuk bermigrasi nih Pak Kaiser? Ya baik, Mbak Feby, sebetulnya ada beberapa alasan. Yang pertama, ada pelanggan yang sebetulnya itu tidak berdomisili di ND. Ada di Kalimantan, di mana-mana. Nah, itu membuat mereka yang punya rumah ini tidak bersedia atau tidak berani untuk migrasi. Terus yang kedua, itu masih ada di pelanggan yang merasa masih nyaman katanya dengan metode pasca bayar. Nah itu alasan-alasan itu yang membuat mereka belum migrasi sampai saat ini. Tapi kami tetap terus bersosialisasi tentang apa sebenarnya kegunaan atau yang lebih baik menggunakan listrik prabayar. Oke. Dan memang ini diwajibkan oleh pemerintah untuk bermigrasi dari pasca bayar ke prabayar, ataukah seperti apa nih Pak Kaiserius? Ya sebetulnya ini program PLN pusat. Mbak Feni melalui keputusan direksi PT PLN Persero nomor 378 garing D tahun 2010 tentang listrik prabayar. Nah itu sebetulnya itu dari tahun 2010. Masih di zaman masih di padanan ikan. Dan terus di tahun 2014 dari General Manager PLN NTT juga bersurat ke Gubernur NTT mohon dukungan untuk membantu kita di dalam percepatan proses migrasi prabayar ini. Kenapa? Karena dari migrasi dari pasca bayar ke prabayar sebetulnya terjadi penghematan dari sisi PLN juga sih. Nah, terjadi penghematan itu membuat kita akan membantu saudara-saudara kita yang sekarang di desa yang belum berlistrik. Itu butuh investasi atau biaya yang begitu besar. Dan itu yang membuat PLN dan selama ini perlu bersosialisasi agar menggunakan listrik prabayar itu yang terbaik. Mungkin ada beberapa poin penting ketika kita menggunakan listrik prabayar itu. Sebetulnya yang pertama misalnya, pelanggan sebetulnya dengan mudah untuk membantu pemakaian listrik setiap saat. Terus pelanggan lebih disiplin diri sendiri untuk menggunakan listrik sesuai yang dia pakai. Yang berikut, pelanggan itu bisa membeli token atau isi ulang di mana saja. Lewat PTOB, ATM, SMS banking, internet, dan lain-lain. Dan dari penghematan itu, dan sebetulnya itu sudah terbukti Mbak Femi dan para pemirsa. Dari penghematan itu sekarang banyak lokasi-lokasi listrik yang kita bangun. Nah ini yang terus kami memberi pemahaman kepada para pelanggan yang sekarang lagi bersisa 121 itu. Nah ini angka ini bukan berarti dia akan diam di situ. Terus bergerak dari waktu ke waktu Mbak Femi, dari komunikasi kami secara intens dengan para pelanggan. Kira-kira demikian Mbak Femi. Oke. Jadi sebenarnya ini lebih memudahkan pelanggan sendiri nih Pak Kaiser ya, bisa memonitor berapa sih pemakaiannya untuk di rumah tangganya, kemudian ketika habis pun juga gampang untuk mengisinya dan tidak perlu mengalami denda ya Pak ya ketika lupa untuk membayar seperti itu. Benar Mbak Femi, salah satu itulah dia tidak dikenakan denda dan kami sudah pernah bersurat ke Bupati Ender untuk mohon dukungan juga
Dan dari surat kami waktu itu cukup terbantu sih. Surat kami 24 September 2021 kepada Pak Bupati dan Bupati melanjutkan para camat dan lurah, dan itu cukup sukses. Kenapa kami minta dukungan pemerintah daerah? Dari Prabayar ini juga sebenarnya menguntungkan juga dari pihak pemerintah daerah. Misalnya, ketika pelanggan membeli token, di sana mereka langsung terpotong dengan pajak PPJU untuk penerangan jalan umum. Nah, pelanggan belum menggunakan listrik saja sudah beli token, tetapi dia sudah bayar pajak. Nah, berarti pemerintah daerah sebenarnya diuntungkan juga dari sisi itu. Makanya kami terus memohon dukungan dari Pak Bupati dan jajarannya agar bisa membantu kami, khususnya di antara ini masih ada ASN sebetulnya. Ada pegawai-pegawai yang belum migrasi. Nah, itu yang sebetulnya sedikit kami sayangkan juga Mbak Dewi. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, dukungan kami, dukungan pemerintah ke PLN sebetulnya perlu, karena itu tadi. PTJ itu kan mendapatkan CAD untuk Kabupaten ND. Oke, baik. Dan seperti apa respon dari pemerintah daerah setempat nih Pak terkait tadi sudah menyampaikan surat untuk meminta dukungan terkait dengan migrasi pasca bayar ke prabayar ini pakai Sirius? Ya, dukungan pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati, para camat dan lurah itu bagus Mbak Feni. Saya tadi sebetulnya masih di angka 2 tahun lalu masih 800-an. Nah, atas dukungan itu sekarang tinggal 121. Oke, jadi memang sudah ada kesadaran yang lebih tinggi nih pakai Sirius ya. Sudah hampir 700-an pelanggan sudah beralih nih menuju ke migrasi. Menuju ke pasca ke prabayar ya pakai Sirius ya. Oke, nah saya hadirkan dulu ada pendapat masyarakat nih yang bergabung bersama kita pagi hari ini, nanti bisa ditanggapi nih Pak K. Sirius. Oke, sambil kita menunggu pendengar ya dan juga Pak K. Sirius nih apa sosialisasi ataupun edukasi yang diberikan nih kepada masyarakat agar mereka lebih proaktif nih untuk memindahkan atau bermigrasi dari pasca bayar ke prabayar. Ya, Mbak Feni, sebetulnya yang beberapa poin sudah kami sampaikan tadi, itu untuk mempermudah pelanggan sendiri sebetulnya. Mempermudah pelanggan sendiri dalam pelayanan. Dan kita ini kan tahu bahwa zaman sekarang sudah zaman digital. Nah, termasuk metode prabayar itu kan beda produknya dengan yang sebelumnya. Untuk mempermudah kita dalam pelayanan. Untuk itu kami terus mengedukasi pada para pelanggan. Dan kebetulan Pak Zemi dan para pemirsa, kami juga punya stok meter untuk pasca bayar lagi sekarang. Apabila yang sekarang masih belum migrasi ke prabayar, terjadi gangguan di meter itu otomatis akan diganti. Karena kami tidak punya stok lagi untuk yang pasca bayar. Nah, itu kami tidak akan pernah berhenti untuk memberikan edukasi pada mereka, dan terbukti sekarang pelanggan listrik di Kabupaten ND kurang lebih 71.000. Nah, yang belum migrasi kan cuma 121. Berarti hanya 0,sekian% yang belum. Dan sekarang untuk penyambung baru di mana-mana saja di lokasi listrik itu sudah semua menggunakan listrik prabayar. Oke. Dan pengurusan ini langsung menuju ke PLN atau bagaimana caranya, dan kemudian berapakah biayanya? Apakah gratis atau seperti apa nih pakai Sirius? Baik Mbak Feni, itu sebetulnya migrasi itu kita pakai istilah migrasi sebetulnya. Itu mungkin lebih tepatnya itu PLN lagi permajaan atau pemeliharaan KW meter. Jadi tidak ada dipungut biaya 1 sen pun kepada pelanggan. Karena itu kan menjadi masalah rumah tangganya PLN. Ketika PLN membuat program, nah itu berarti PLN sudah tersedia untuk melakukan segala sesuatu. Dan khususnya PICB tidak ada biaya 1 sen pun yang dibebankan pada pelanggan. Sebetulnya kami cukup menyampaikan pada pelanggan, memohon izin untuk kami mengganti KW meter, melakukan pemeliharaan. Cuma kita masih pakai budaya kita pendekatan. Karena ini masalah rumah tangga PLN. Sebenarnya kapan saja kami melakukan pemeliharaan, kami tidak kasih tahu ke pelanggan saja. Oke, baik. Kita dengarkan dulu ada pendapat dari masyarakat nih pakai Sirius terkait dengan hal ini. Begini Adek, mengapa orang belum pindah meteran ke prabayar? Karena pada dasarnya
orang belum paham tentang meteran prabayar dan pasca bayar. Oleh sebab itu diminta PLN untuk lebih mensosialisasikan lagi tentang dua hal itu. Apalagi banyak kita punya masyarakat yang di desa-desa, pelosok-pelosok yang masih belum mengerti, paham benar tentang prabayar dan pasca bayar. Coba bilang PLN itu sosialisasi ulang penekanan tentang untung rugi, kelebihan dan kekurangannya kalau kita menggantikan meteran itu. Ditambah dengan pengetahuan lain lagi tentang pelistrikan. Sehingga dengan itu mereka dengan senang hati untuk mau menggantikan. Karena kurangnya sosialisasi, maka sampai sekarang pun mereka bertahan dengan keadaan yang masih lama. Gitu. Saya Yovita, saya warga Kelurahan Onekore. Menurut saya masih ada kalangan masyarakat yang belum mau beralih dari listrik pasca bayar ke prabayar karena beberapa hal. Pertama, kemungkinan masyarakat masih merasa nyaman dengan penggunaan listrik pasca bayar sehingga berganti ke prabayar belum dirasakan sebagai hal yang mendesak atau urgent. Kedua, proses peralihan dari listrik pasca bayar ke prabayar masih memakan waktu untuk menunggu material pemasangan listrik prabayar. Selain itu, biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan material dan ongkos pemasangannya tidak sedikit. Juga minimnya informasi yang diterima masyarakat mengenai manfaat dari penggunaan listrik prabayar kemungkinan bisa menjadi salah satu penyebabnya. Menurut saya, apabila masyarakat diberi pemahaman lebih akan manfaat atau kelebihan dari penggunaan listrik prabayar serta informasi memadai mengenai proses pemasangan yang tidak rumit dan tidak memakan waktu dan biaya, kemungkinan besar masyarakat dengan kesadaran penuh dapat beralih ke penggunaan listrik prabayar. Baik, Paket Serius, silakan ditanggapi. Ini ada pendapat-pendapat dari masyarakat ya, ketika kami membuka topik ini untuk ditanggapi. Ya, baik, Mbak Femi, dari warga ke masyarakat itu saya perlu menanggapi yang dari dua pelanggan tadi, itu kita. Itu sebetulnya betul Bu kita, itu ada merasa rasa nyaman. Sebetulnya menurut kami yang membuat merasa nyaman itu apanya sebetulnya? Itu yang jadi pertanyaan kami dan ada beberapa yang menyatakan itu dan sudah kami verifikasi dan sudah ganti kita. Terus yang berikut masalah beralih menunggu material. Itu sebetulnya tidak ada bukti saya material kami itu terjadi kapan saja. Saya contoh misalnya pagi ini ada pelanggan yang tersedia migrasi mungkin 30 menit kemudian paling lambat 1 jam petugas kami sudah dilokasi. Karena yang migrasi kan cuma meter saja, tidak ada yang lain-lain. Sehingga tinggal kami turun ke meter pasca bayarnya, diganti dengan meter prabayar. Dan ongkos material yang masuk ke kita tadi yang mana maksudnya, kalau material dari bayar itu tidak ada ongkos lagi. Dan kalau ke pelanggan pun juga tidak ada biaya juga. Untuk pelanggan tidak dibesarkan satu sentuh lagi. Dan saran-sarannya untuk konsultasi lagi, nah itu sebetulnya nggak berbeda para pelanggan semua ya. Ketika kami bersurat ke Pak Bupati, kami sosialisasi ulang kemarin di semua kelurahan. Dan betul Pak Benil dan kita semua. Kalau yang belum migrasi ini ada di dalam kota. Di luar kota sudah 100% semua. Yang belum migrasi ada di 4 kecamatan dalam kota. Sehingga semua kelurahan di dalam kota kami sudah kunjungi. Kami sudah sosialisasi ulang. Sehingga yang kita sampaikan tadi dari 800 pelanggan sekarang tinggal 171 yang belum. Itu sedikit yang dapat kami sampaikan. Oke, baik. Terima kasih
pakai serius ini sangat jelas. Jadi masyarakat juga harusnya tahu bahwa tidak butuh waktu lama dan tidak perlu banyak biaya ya. Tinggal melaporkan saja dan langsung diganti dengan waktu paling lama maksimal 30 menit. Seperti itu ya pakai serius ya. Oke, baik. Terima kasih banyak waktunya Pak Keserius. Kita berharap yang 100 lebih pelanggan ini juga segera migrasi ya ke Prabayar sehingga pencapaian migrasi pasca bayar ke Prabayar ini semuanya 100%. Selamat beraktivitas kembali Pak Keserius. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih Mbak Feni. Salam sehat juga.